mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus
kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah hari ini, ada beberapa warta listen yang telah dipersiapkan untuk jemaat GKI Emmaus. Mari belajar bersama tentang surat Filipi bersama Bapak Andreas Jemi Desiarianto dalam kelas pemahaman Alkitab online berikutnya. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Apa saja yang perlu disiapkan? Mari belajar bersama dalam persekutuan sektor pelemahan, Kenjeran, Blauran, dan Kampung Malang pada Sabtu 11 November pukul 6:30 malam yang bertempat di rumah keluarga Bapak Yusuf Martin. Mari bersama berdoa bagi bangsa ini dalam acara doa bersama dengan saudara-saudara lintas iman. Dipimpin oleh Pendeta Emeritus Simon Filantrova pada Senin 13 November pukul 6:30 malam di Gedung E GKI Emmaus. Berikut adalah calon penatua GKI Emmaus periode 2024 hingga 2026. Peneguhan penatua akan dilakukan pada tanggal 19 November 2023. Majelis Jemaat akan menerima kader pendeta GKI, Saudari Sifra Artasari Niwan untuk berpraktek pelayanan mulai 1 November hingga 29 Februari 2024. Mohon dukungan jemaat sekalian. Baptis Kudus Anak akan dilayankan hari Minggu 3 Desember di ibadah pukul 6:30 pagi. Jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat mendaftar ke kantor gereja GKI Emmaus. Berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Lasiran, suami dari Ibu Heti Sengko, pada hari Minggu 29 Oktober 2023 dalam usia 52 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 30 Oktober 2023 di Kembang Kuning, Surabaya. Majelis dan Jemaat GKI Emmaus menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan.
kiranya kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus menyertai seluruh keluarga. Sekian Warta Lisan GKI Emmaus hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang terkasih sekalian, tidak terasa kurang sebulan lagi kita akan memasuki dalam rangkaian kegiatan Natal Emmaus. Natal Emmaus tahun ini kita akan mengambil tema God is Good, di mana melalui tema ini jemaat diajak untuk meresponi kembali anugerah kebaikan Allah melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama dalam pelayanan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, pada konsep Natal tahun ini, kami dari panitia mengajak jemaat semua untuk mengoptimalkan talenta-talenta yang dimiliki oleh jemaat GKI Emmaus untuk terlibat secara aktif di dalam melayani dalam seluruh rangkaian kegiatan Natal Emmaus tahun ini. Kegiatan pertama kita sudah lakukan. Kalau Bapak Ibu ingat beberapa waktu yang lalu, itu kita mengadakan lomba sayembara, lomba desain logo Natal Emmaus. Dan kita sudah menentukan pemenangnya. Terima kasih untuk partisipasi dari jemaat sekalian, dan selamat buat Saudari Nadia Ingrida sebagai pemenang lomba desain logo Natal Emmaus. Dan terima kasih juga buat tim hamba Tuhan yang sudah menjadi juri di dalam lomba desain sayembara logo ini. Mulai minggu depan, Bapak Ibu, panitia akan mengajak jemaat sekalian untuk ikut terlibat di dalam membuat ornamen dekorasi Natal yang nantinya akan menghiasi gedung gereja kita ini. Dan nantikan terus pengumuman selanjutnya dari panitia terkait dengan kebutuhan talenta-talenta lainnya untuk melayani di dalam rangkaian kegiatan Natal Emmaus. Akhir kata, saya mewakili panitia mengajak jemaat sekalian untuk terlibat secara aktif dalam setiap rangkaian kegiatan Natal Emmaus tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu serta saudara yang mengikuti ibadah melalui kanal YouTube. Pagi ini kita bersama-sama bersyukur karena bisa beribadah kembali, dan kita akan segera memulai ibadah kita dengan bertanggapan. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya.
Saudara-saudara jemaat yang terkasih, marilah bersama mendasarkan kebaktian pada pagi hari ini dalam sebuah pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Tuhan beserta saudara juga. Disilahkan duduk. Jemaat terkasih, firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 26b menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu, sepatutnya lah iman kita tak hanya kita perbincangkan, kita katakan, namun sebaiknya mewujud juga dalam perbuatan kita. Akan tetapi tak sedikit yang berkata, wah, prakteknya susah. Mungkin di antara kita juga ada yang pernah menyatakan itu gitu ya. Tak segampang itu untuk menyelaraskan iman dalam perkataan dan perbuatan. Bila demikian, maka jalan terbaik yang dapat kita tempuh adalah kembali membaca, mendengar, dan merenungkan setiap tutur kata Tuhan. Kita pujikan tutur kata. Bagai
tutur kata Tuhan. Kita beberapa waktu mendengarnya dalam ibadah minggu, dalam renungan singkat kita di pagi hari mungkin, tapi tak jarang kita gagal melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita datang pada Tuhan, mohon pengampunan untuk setiap kesalahan dan dosa serta pelanggaran yang sudah kita lakukan. Saya beri kesempatan jemaat untuk secara pribadi menaikkan doa pengakuan dosa, setelah itu nanti saya akan tutup. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau sudah mendengar setiap seruan dan doa kami. Engkau tahu kegagalan yang sudah kami lakukan, pelanggaran, kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Karena itu Bapa, kami mohon ampun untuk semuanya itu. Layakkan kami dan tolong setiap kami, supaya di waktu-waktu selanjutnya kami lebih bisa hidup berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan dosa. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa. Tuhan Yesus yang datang ke dunia ialah yang berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita dan saat ini memberitakan berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 16 dan 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Salam damai. Ya, kita yang sudah mendapat berita anugerah, biarlah kita mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidupku bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita pujikan pujian ini satu kali lagi. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Phileo Brothers dari GKI Bromo dengan pujian Berharga di Hatimu. Saya persilakan.
Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersuka cita karena hari ini kami Fagur Fileo dari GKI Bromo Malang boleh diperkenankan melayani di tempat ini di GKI Emmaus Surabaya. Kami sungguh bersuka cita dan pujian yang akan kami bawakan saat ini, mari kita boleh mengajak kita bersama-sama merenungkan bahwa Tuhan menganggap kita begitu berharga di hatinya dan kita begitu istimewa di matanya. Karena itu mari belajar untuk mengasihi diri sendiri seperti Tuhan telah mengasihi kita. Berharga di hatimu. Dunia melihatku dengan sebelah mata, seolah hidupku cemar penuh celah. Namun kau memandangku berharga, lebih indah dari emas permata. Dunia katakan ku tidak istimewa, seakan tak ada satu yang dibangga. Namun kau memberikanku talenta, untuk selalu memujimu karena aku berharga di hatimu, istimewa di matamu. Langit kelabu kau ubah menjadi biru, dalam hidupku Selamanya nafasku senandungkan kemurahanmu. kerinduanku untuk di sisimu selalu, seumur hidupku. Dunia katakan ku tidak istimewa, seakan tak ada satu yang dibangga. Namun kau memberikanku talenta, untuk selalu memujimu karena aku berharga di hatimu, istimewa di matamu. Langit kelabu kau ubah menjadi biru, dalam hidupku selamanya nafasku senandungkan kemurahanmu. Kerinduanku untuk di sisimu selalu, seumur hidupku. kau rancangkan masa depan yang bahagia penuh warna. Kau adil namun penuh cinta, Semua kau berikan karena aku. Berharga di hatimu, istimewa di mata.
Saudara-saudara, marilah bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Engkau membuat kami sebagai umat-Mu yang berharga dan istimewa. Biarlah Engkau memampukan terus kami untuk dapat merawat keistimewaan, keberhargaan diri dan hidup kami. Agar selama kami hidup bagi-Mu dan menceritakan Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani. Untuk itu kami membutuhkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah ketika kami mendapatkan kesempatan untuk menerima, merenung-renungkan firman-Mu, Roh Kudus bertahtalah di saat firman Tuhan diwartakan dan berkatilah kami dengan firman-Mu. Ini kami, hamba-Mu dan umat-Mu, berkatilah kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Matius 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Satu bagian yang berisi percakapan antara Tuhan Yesus Kristus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang akan kita renungkan dalam terang tema yang telah disusun oleh GKI Emmaus, menyelaraskan perkataan dan perbuatan. Saya membacakan sekali lagi dari Alkitab TB 2, terjemahan baru edisi 2. Bila saudara menggunakan masih TB 1, mungkin ada beberapa kalimat yang tidak sama persis. Demikian saudara-saudara, Injil Tuhan Yesus Kristus, Matius 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu lakukanlah dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka diberi hormat di pasar dan suka dipanggil orang rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, sebab hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah menyebut siapapun bapakmu di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selarasnya perkataan dan perbuatan.
Saudara-saudara, dalam bacaan kita dikatakan Yesus saat itu berkata kepada orang banyak, jadi umat secara umum, dan juga kepada mereka yang disebut murid-muridnya. Pada ayat 2 tercatat kata-kata Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Lalu ayat 3, sebab itu lakukanlah dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Sekali lagi, lakukanlah dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara-saudara, saya mau mengawali dengan menyampaikan ingatan saya pada pengalaman masa kanak-kanak. Saudara-saudara, ketika saya masih anak-anak, ya waktu itu saling berkunjung itu menjadi budaya yang sangat kuat dilakukan. Nah, itu pula yang dilakukan oleh orang tua saya ketika hari raya Lebaran. Berkunjung ke rumah tetangga yang merayakan Lebaran, saya diajak. Nah, ketika duduk di ruang tamu, nah waktu itu ya, sudah ada banyak toples-toples, kaleng-kaleng ya. Isinya tentu kita tahu, aneka macam kue ya. Beda ya kayak zaman kita sekarang ya, kalau kita bertamu berkunjung mejanya bersih ya. Kalau mau minum baru diambilkan ya, dari tempat tersembunyi muncullah air minum gitu ya. Tapi meja ruang tamu bersih ya. Nah, beda zaman, beda generasi. Nah, waktu itu saya ingat begini, saudara-saudara, ketika baru duduk sebagai seorang anak, mata saya itu langsung tertuju kepada satu kaleng, warnanya merah, gambarnya, loh saya baru menyebut merah sudah nyebut nama, hebat ini ya, berhasil itu ya. Nah, jadi warnanya merah, gambar orang tua sama 2 orang anaknya, gitu ya. Yang lain saya enggak tertarik gitu, mata saya tertuju ke situ. Zaman itu ya tergolong jenis makanan atau snack yang TOP gitulah zaman itu ya. Wah, saya lihat di situ. Tetangga saya ini rupanya sangat peka gitu ya, melihat apa yang sedang terjadi pada saya gitu ya. Mungkin saya enggak kedip kali ya waktu itu ya. Nah, langsung dia kata, mau ya gitu ya. Wah, dengan senang hati ya. Mau saya bilang ya. Langsung dia ambil kaleng merah itu dia berikan ke saya. Dibuka aja, makan aja gitu ya. Wah, senang saya ya. Semangat gitu ya. Saya buka ya. Begitu saya buka, cedek gitu ya. Tetot ya. Isinya kerupuk. Waduh, jeglek langsung gitu ya. Saudara-saudara, kemasan tidak sesuai dengan isinya. Ini mengingatkan saya ketika merenungkan tentang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka itu duduk di kursi Musa. Ini bukan kursi yang dulu pernah dipakai sebagai tempat duduk Musa, lalu disimpan di museum, lalu diambil, bukan ya. Tapi kursi Musa itu adalah sebuah istilah untuk menunjuk satu kursi yang biasanya memang diletakkan di depan dan dipakai untuk guru-guru
itu mengajar, berkhotbah. Nah, kursi itu disebut sebagai kursi Musa. Mungkin mau mengatakan bahwa si pengajar, si guru itu punya otoritas seperti Musa yang bisa mengarahkan, menunjukkan, bahkan menentukan mau jalan kemana, mau pergi kemana, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ahli-ahli Taurat itu, orang-orang Farisi itu duduk di kursi Musa. Itu berarti mereka punya otoritas, mereka punya kewibawaan untuk menyampaikan apa yang mereka katakan kepada orang banyak. Nah, sebab itulah Yesus memberikan sebuah catatan. Betul memang mereka itu tidak dapat melakukannya atau mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Tetapi untuk urusan ajarannya, untuk urusan khotbahnya, untuk nilai-nilai hal-hal yang disampaikannya, itu enggak ada yang salah. Itu sesuatu yang baik, itu sesuatu yang benar. Maka Yesus mengatakan, turutilah apa yang diajarkannya. Tetapi, karena perbuatannya itu tidak selaras, perbuatannya itu tidak menjadi sesuatu penjabaran dari apa yang dikatakannya, itu berarti kalau yang dikatakan bagus, yang dikatakan baik, yang dikatakan benar, perbuatannya enggak cocok dengan ini, berarti perbuatannya secara inti mau dikatakan perbuatannya keliru, perbuatannya buruk. Maka Yesus mengatakan, kalau engkau menjumpai situasi seperti itu, engkau menjumpai orang-orang seperti itu, jangan terus digebyah uyah, wis gak usah dirungokno, gak usah didengarkan. Tapi Yesus berkata, turutilah ajarannya. Ajaran yang baik, turutilah. Bahwa kelakuannya tidak sinkron dengan yang diajarkan, kelakuannya yang jangan diikuti. Simpel ya. Tapi realitanya, faktanya, kita itu sering menjadi orang-orang yang ya kuciwa gitu ya. Kalau melihat kata-katanya enggak sinkron dengan perbuatannya, wis males aku, lihat orangnya aja males gitu ya. Apalagi denger omongannya, males gitu ya. Begitu ngomong, padahal ngomongnya bener loh ya. Walah ngomong, lah sudah lewat, sudah enggak didengarkan ya. Nah, Yesus memberikan catatan dan saya merenungkan. Apa yang Yesus katakan itu menjadi bagian yang menurut saya sangat penting. Kita mungkin berharap ya, saudara-saudara, saya ini orang-orang yang berharap menjumpai orang yang kata-kata dan perbuatannya itu sinkron. Wah, itu ideal ya. Itu menyenangkan. Tapi dalam praktik kehidupan kita sadari. Kita ya kadang-kadang jumpa sama orang-orang yang kata-katanya sama perbuatannya nggak cocok. Nah, saya tidak tahu, kita ini lebih banyak ketemu orang yang kalau ngomong sama berbuat cocok, atau kita lebih sering ketemu dengan orang-orang yang perkataannya sama perbuatannya nggak cocok. Nah, saya tidak tahu yang mana. Nah, kita semua pengen ketemu orang-orang yang perkataannya itu sinkron sama perbuatannya. Kita menyebutnya kita ingin berjumpa dengan orang-orang yang punya integritas. Menyatunya antara perkataan dan perbuatan. Tapi kan tidak selalu begitu. Ketemu orang-orang yang boncekno ya bolak-balik mungkin gitu ya. Lalu bagaimana? Saudara, saya merenungkan begini. Ya, kadang ada orang-orang yang udahlah kata-katanya itu enggak cocok sama perbuatannya. Kita jadi jengkel gitu ya. Kita jadi mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan. Kalau ngomong pun ngomongannya pedes, ngomongannya menyakitkan, nyelekit orang mengatakan. Tapi apakah dengan begitu lalu kita mengabaikannya? Saudara, Yesus mau mengajak kita belajar ya. Kalaupun omongannya itu enggak enak, kalaupun omongannya itu pedes, mungkin di dalamnya juga ada hal-hal
yang baik untuk menolong kita bertumbuh dalam menjalani kehidupan ini. Berilah ruang untuk merenungkan. Saya juga belajar, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau mendengar seseorang mengatakan sesuatu yang enggak enak, ya memang enggak nyaman ya. Tapi mencoba belajar apa sih? Pesannya itu apa? Adakah sesuatu yang bisa saya petik, menolong saya dan memberkati kehidupan saya? Nah, itu hal pertama yang Yesus mau sampaikan kepada kita semua. Ya. Turuti yang baik. Kalau ketemu pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya luar biasa, tapi kelakuannya enggak begitu. Amit-amit ya, mudah-mudahan saya enggak begitu ya. Kalau sampai ketemu begitu, lu ada tidak pengkhotbah yang hebatnya luar biasa kalau khotbah. Kalau sedang di mimbar itu luar biasa pengajarannya. Tapi praktik hidupnya enggak begitu. Saya pernah ada seorang jemaat yang berkata, ternyata kok begitu ya. Terus frustrasi dia. Saudara-saudara, ada dalam kehidupan realitas seperti itu. Yesus sudah mengatakannya. Tidak apa-apa, itu memang bukan yang dikehendaki Yesus. Tapi kalau engkau menjumpai begitu, turutilah ajaran-ajaran yang bernilai dan membangun kehidupanmu itu. Jangan ikuti perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kita juga perlu bersama-sama belajar bagaimana memiliki kehidupan, mempraktikkan kehidupan yang benar-benar berkenan kepada Yesus, sampai Yesus itu mengatakan, turutilah perkataannya, contohlah juga perbuatannya. Kita semua pasti mendambakan itu. Apa yang perlu dan dapat menolong kita untuk dapat menjadi orang-orang yang selaras antara perkataan dan perbuatan. Saudara-saudara, narasi liturgi kita sudah mengatakan iman tanpa perbuatan itu iman yang mati. Kata-kata tanpa perbuatan itu kata-kata yang kosong. Nah, karena itu yang pertama saya mau mengajak. Selain tadi kita diajar untuk mari belajar dari siapapun, mari mendengar dari siapapun, apalagi kalau kata-katanya, kalau pengajarannya itu memang sesuatu yang baik, turuti ajarannya. Jangan frustrasi ketika mendapati kelakuannya tidak cocok dengan yang diajarkan. Ya sudah, ikuti ajarannya, jangan ikuti perbuatannya. Yang kedua, mari perkaya. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang selaras antara perkataan dan perbuatan, mari perkaya. Kosakata kita itu dengan kosakata Yesus. Maka dalam berita anugerah kita diingatkan, Kolose 3, sebagaimana yang tadi sudah saudara-saudara dengar dalam berita anugerah, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Di sana dikatakan demikian, Kolose 3, 16 sampai 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bagaimana mensinkronkan, bagaimana membuat perkataan itu selaras dengan perbuatan. Kolose 3 ayat 16 sampai 17 itu memberikan satu prinsip. Prinsipnya adalah lakukanlah perkataanmu atau perbuatanmu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi bawa nama Tuhan. Ya. Apakah kata-kata saya itu menjadi kata-katanya Tuhan?
Apakah perbuatan saya itu menjadi perbuatannya Tuhan? Itu prinsipnya. Maka saya menyebutnya perkaya diri kita itu dengan kosakata dari Yesus. Oh, sekarang kan ada banyak sekali kosakata ya. Di generasi-generasi kekinian itu muncul macam-macam kosakata. Ya. Nah, jangan lupa kumpulkan, inventarisasi, kristalisasikan, endapkan kosakatanya Yesus. Karena apa? Kata-kata Yesus itu adalah kata-kata yang terbukti selalu berlanjut dengan perbuatan. Itu kata-kata Yesus. Jadi seraplah kata-kata Yesus dan munculkan kata-kata Yesus itu dalam perkataan-perkataan kita. Pasti ada kelanjutannya dalam perbuatan. Contoh. Tuhan Yesus mengatakan, ya kasihilah sesama manusia. Tidak ada yang dikecualikan. Semua harus engkau kasihi. Musuh bagaimana? Kasihilah musuhmu. Terbukti tidak kata-kata Yesus itu dalam perbuatannya? Ya kita tahu. Di atas kayu salib ada begitu banyak orang yang memposisikan diri sebagai para musuh Yesus, oposan dari Yesus. Apa yang Yesus katakan? Bagaimana perbuatan Yesus? Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nyata sekali bagaimana Yesus mempraktekkan apa yang dikatakannya. Jadi sekali lagi inventarisasi perkaya diri dengan kosakata Yesus karena kata-kata Yesus itu selalu berwujud pada perbuatan-perbuatannya. Hendaklah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kedua, selain memperkaya diri dengan kosakata Kristus dan menempatkan perkataan atau perbuatan itu di dalam ruang nama Tuhan. Yang kedua, mari ingat baik-baik. Sekali lagi, kata-kata tanpa isi itu kosong. 1 Yohanes pasal 4. Ayat 20. Saudara-saudara, di sana dikatakan demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Pegang erat ini. Kalau kita mengatakan mengasihi Allah tapi kita membenci saudara kita itu pendusta. Nah, ingat baik-baik. Supaya ini memotivasi, supaya ini memberikan dorongan kepada kita semua. Iya loh ya. Kata-kata saya itu harus diwujudkan. Kalau enggak, saya pendusta, saya pembohong. Ingat terus ini. Ya, saya harus berkata-kata dan kata-katanya harus ada buktinya. Kalau enggak, pembohong. Kalau saya bilang saya mengasihi Allah, saya harus dapat menyatakan bahwa saya mengasihi siapa saja yang Allah hadirkan di tengah kehidupan ini bersama-sama dengan saya. Yang ketiga, kita lihat dalam kitab Matius pasal yang kelima, agak di depan. Saudara-saudara bisa lihat di sana, saya ingin mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama. Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Coba direnung-renungkan ya. Kadang-kadang kita tahu kita mesti ngomongnya ya. Tapi kita ngomong enggak. Karena ini, karena itu. Atau kadang-kadang kita mestinya ngomong enggak. Tapi kita lakukan
sambil gerundel di dalam hati, sambil ngomel-ngomel di dalam hati, tapi kita lakukan. Ada enggak contohnya? Di Alkitab juga ada contohnya. Beberapa minggu lalu kita ingat ada sebuah perumpamaan, seorang bapak punya 2 orang anak, lalu anaknya itu diperintahkan untuk bekerja di ladang. Kepada yang seorang, dia bilang, pergilah kamu kerjalah di ladang. Dia menjawab, baik Bapak, tapi tak ada juntrungannya. Dia enggak pergi. Yang kedua, enggak mau. Tapi kemudian dia menyesal, lalu dia pergi. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Nah, kita perlu melatih diri kita, ya, supaya perkataan kita itu selaras dengan perbuatan kita. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Filosofi Jawa itu menarik ya. Ada ungkapan yang mengatakan begini, enggih mboten kepanggih katanya. Lah kalau begitu ya enggak ketemu ini perkataan dan perbuatan itu menjadi selaras. Mari kita melatih ya. Dan percayalah kalau kita menjadi orang yang melatih diri kita, perkataan kita itu sinkron dengan perbuatan kita, nah kita pasti enggak jadi pemain sandiwara. Pasti ya. Dan itu akan membuat hidup kita jauh lebih damai sejahtera, jauh lebih tenteram, jauh lebih bahagia. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan. Ya hidup kita itu ya begini sebagaimana kita ada. Di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan orang-orang yang bersama dengan kita. Sekali lagi, apa yang lebih dari itu? Kalau iyanya bersayap, kalau tidaknya bersayap. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Artinya tidak berasal dari Tuhan. Sekarang mari kita periksa diri kita. Saudara-saudara lihat saya ya. Lihat saya. Ketemu enggak bahwa ada kata-kata saya yang enggak saya lakukan dalam perbuatan. Kalau ketemu enggak usah ngacung sekarang ya. Nanti aja setelah kebaktian kasih tahu saya supaya saya belajar. Supaya saya belajar. Kalau saya mengatakan menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi siapapun kita harus memperlakukan semua orang itu sama baiknya. Setiap anggota jemaat, semua jemaat simpatisan yang Tuhan hadirkan dan kita diberi kesempatan untuk melayani, layanilah dengan memberikan yang terbaik. Nggak pakai kelas-kelasan, ini pelayanan kelas 1, ini pelayanan kelas 2. Itu yang saya katakan. Kalau ada anggota jemaat, keluarga yang rumahnya itu di perumahan, yang megah, dilayani dengan begitu baik. Kalau ada perumahan sepetak di kampung, juga mesti dilayani dengan baik. Kalau itu enggak saudara jumpai pada diri saya, kasih tahu saya. Karena perkataan mesti sinkron dengan perbuatan. Kalau saya mengatakan banyak pasangan suami istri, pastoral, ya, bercakap-cakap, berdiskusi, sharing, ya, saya menyatakan beberapa hal terhadap istri, terhadap anak, bagaimana istri terhadap suami. Kalau itu enggak ketemu pada keluarga saya, kasih tahu saya. Itu penting. Sebab yang berkenan kepada Tuhan itu adalah menyatunya perkataan dan perbuatan. Jadi silahkan saudara melakukan cek ya. Nggak usah sekarang, nanti pengakuan dosa jadinya ya. Tapi lakukan itu. Mari belajar bersama-sama. Sederhana sekarang. Hampir semua orang Kristen, bahkan mungkin memang semua orang Kristen itu percaya Tuhan Yesus itu Tuhan yang punya kuasa. Kuasa-kuasa lain minggir oleh Yesus. Begitu kan ya? Kita percaya Yesus itu penuh kuasa. Tapi konon katanya di GKI Emmaus ini ada, siapa itu namanya gitu ya. Tinggal di lantai 2, lantai 3 atau apa gitu ya. Ya dunia-dunia yang peteng-peteng lah, yang gelap-gelap gitu katanya gitu ya. Ayo siapa kalau malam-malam mau pergi ke toilet yang di sana itu ya. Mesti gandengan 10 orang dulu baru ke sana.
Saya pernah menjumpai. Ngaku, saya percaya sama Tuhan Yesus yang punya kuasa. Ya. Terus di area kamar mandi, bukan di sini ya, saya ingat betul. Gitu ya. Itu saya awal-awal melayani, selalu bertanya-tanya, kenapa ya kalau pergi ke toilet kok mesti rombongan gitu ya. Masa ada kloternya gitu ya, ada kelompok ke toilet atau seperti apa gitu. Lalu belakangan saya tahu, wah serem itu. Soalnya di situ ada penjaganya. Gitu. Loh, ada penjaganya kan Pak Satpam kan aman malahan gitu ya. Loh kok jadi serem gitu ya. Iya pintunya itu loh. Kita belum buka itu kadang-kadang buka sendiri. Loh pikir saya, loh kan hari gini ya biasa gitu ya. Saya kalau mau ke bank segala itu belum saya buka sendiri gitu ya. Kenapa kok jadi serem gitu ya pintunya buka sendiri gitu ya. Takut gitu ya. Dan saya pernah kaget gitu ya. Gara-gara saya mau ke toilet, rupanya ada juga orang lain ke toilet. Lalu tiba-tiba teriak sekeras-kerasnya gitu ya. Ya saya kaget, saya lari gitu ya. Lari bukan karena roh-roh itu. Lari karena, loh ini kenapa ini orang ini ya, jemaat ini gitu ya. Dia kenapa gitu ya, kok teriak-teriak histeris gitu, sakitkah gitu ya. Coba ya kita lihat ya. Oh kita mengatakan percaya kepada Tuhan. Tapi apakah itu nampak dalam perbuatan kita? Dalam segala sesuatu Tuhan itu baik. Oke. Tapi kalau kita sedang menderita, apakah kita tetap mengatakan itu? Saya kemarin tadi malam ya melayani ibadah penghiburan. Dan saya mengatakan, saya lega, saya bersyukur. Yang tadi diwartakan ya, karena baik saya boleh ceritakan kepada saudara-saudara. Kalau buruk kan nggak perlu ya, yang buruk-buruk itu nggak perlu diwartakan, nggak perlu diomong-omongkan. Baik, saya mendampingi Pak Lasiran atau kita lebih mengenalnya Pak Novi ya, almarhum. Di saat akhir pagi saya datang ke ICU, kondisinya tidak baik. Menurut keluarga, ya kemarinnya sudah nggak nyambung, nggak connect. Jadi saya datang dengan satu kesadaran bahwa almarhum itu nggak connect ya. Tapi saya percaya Roh Kudus, Roh Tuhan itu membantu siapapun. Seperti yang dikatakan kitab Roma. Dan saya sampaikan di awal, Pak Novi, saya percaya Roh Kudus akan membantu menolong apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada Pak Novi, tapi juga membantu Pak Novi untuk mengatakan apapun yang Pak Novi tidak dapat katakan. Saya Pak Setihadi, saya Pendeta Setihadi, Pak Novi. Kalau Pak Novi dengar, kalau Pak Novi tahu saya, kasih kode ke saya. Terus istrinya Bu Eti bilang, yo ini loh Pak Setihadi mau ngomong apa? Kasih tanda, kedipkan mata, dikedipin saya. Wah itu luar biasa buat saya. Lalu saya menyampaikan beberapa firman Tuhan dan saya mengatakan, dengar, wah suaranya. Ia memberi respon. Bahkan ketika saya ajak nyanyi seperti yang disaksikan Bu Heti ya di kebaktian menjelang pemakaman, saya menyanyi berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, aku berserah. Dia ikut menyanyi, luar biasa. Roh Tuhan yang membantunya. Saya pulang, sore hari saya mau pelayanan, saya dikontak lagi oleh Bu Eti. Saya lihat jam, kalau saya mampir ke ICU, telat saya. Bagaimana ini? Saya memutuskan, ini kairos, ini kesempatan. Pelayanan saya, pembinaan yang saya lakukan, banyak kesempatan lain. Tapi ini kairos. Saya tidak tahu kalau itu adalah
hari di mana Pak Novi akan berpulang. Sekali lagi bukan wilayah dan kewenangan serta saya yang punya pengetahuan itu Tuhan wilayahnya. Tapi saya merasa bahwa itu kairos, itu kesempatan. Jadi saya telepon, saya mau ke kantor Sinode Wilayah di Merisi, saya telepon. Saya sedang OTW, tapi ini ada jemaat yang kritis, butuh untuk didampingi. Izin ya, saya mampir sejenak dengan konsekuensi mungkin saya sedikit terlambat. Teman-teman mengatakan, ya enggak apa-apa, nanti kami atur ya. Pokoknya mengertilah teman-teman ya. Saya mampir. Saya belok arah menuju ke rumah sakit dan masuk ke ruang ICU. Kondisinya parah, berat sekali. Sampai bernafas sangat sulit, kepalanya sampai terangkat karena sulitnya mengambil nafas. Tapi saudara-saudara, yang saya pelajari, yang saya tahu adalah di tengah kondisi seperti itu, setiap kali saya menyebut nama Yesus, Pak Novi itu memberi respon. Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dan ia tetap mengakui Tuhan Yesus baik. Respon yang ia tunjukkan itu menandakan bahwa ia tetap percaya di situasi yang saya tidak bisa bayangkan. Seperti apa yang dirasakan. Saudara, sebagai pendeta saya mengatakan saya bangga, saya lega, saya terharu. Itukah kehidupan kita? Nah, kalau kita mengalami yang berat, apakah kita masih puji Tuhan? Tuhan baik, saya tetap percaya kepada Tuhan. Atau ngomel-ngomel, sumpah serapah yang muncul, gak waras-waras ya apa sih Tuhan ini? Tuhan ada apa enggak sih ini? Obat kok enggak manjur semua? Ya apa diberkatin enggak sih Tuhan, ada berkat enggak? Seperti apa hidup kita? Saudara-saudara, menjadi sangat penting. Saya belajar banyak dari kehidupan jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan saya jumpai di tengah kehidupan ini. Sekali lagi, selarasnya perkataan dan perbuatan itu menjadi poin yang sangat bernilai, sangat berharga. Kita tentu ingin Tuhan Yesus mengatakan, turutilah yang Dia katakan, turutilah juga yang Dia lakukan. Karena itu yang ku kehendaki di dalam kehidupan. Sama seperti yang aku lakukan. Aku berkata-kata dan aku melakukannya. Begitulah yang Yesus kehendaki atas saudara-saudara dan atas saya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Meneguhkan apa yang telah disampaikan Bapak Pendeta tadi, pujian yang akan kami naikkan pada hari ini ingin mengajak kita, saudara dan saya, untuk bersama-sama untuk kembali lagi melihat ke dalam kedalaman hati kita, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, atau bahkan dengan hidup kita. Marilah kita bersama-sama, apakah semuanya itu telah selaras, apakah semuanya itu telah menyenangkan hati Tuhan? Untuk apa aku hidup? Apa arti hadirku ada dan dicipta? Oh Bapa, diriku mencoba temukan makna kebenaran sejati. Stu-du-du-du-du-du-du-du.
mencari jawaban semua tanya, sebab dunia tak pernah memberikannya. Hanyalah dalam-Mu Yesusku jawabannya. Untuk apa aku hidup kalau bukan untuk muliakan nama-Mu? Biar seluruh kataku dan segenap perbuatanku senangkan hati-Mu. Dan bila waktuku telah tiba, saat terakhirku menutup mata, izinkanlah diriku bersama-Mu selalu di dalam sorga-Mu. Ku tak mau sia-siakan kesempatan berharga yang Kau beri untukku di hidupku. Untuk apa aku hidup kalau bukan untuk muliakan nama-Mu? Biar seluruh kataku dan segenap perbuatanku senangkan hati-Mu. Dan bila waktuku telah tiba, saat terakhirku menutup mata, izinkanlah diriku bersama-Mu selalu di dalam sorga. Di dalam sorga-Mu. Marilah kita bersama gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bersama-sama marilah kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami rindu agar kami tidak menjadi orang-orang seperti kaleng yang berisi kerupuk,
tapi kami rindu supaya kami menjadi toples yang bening, yang menandakan keselarasan perkataan dan perbuatan, keselarasan antara yang di luar dan yang di dalam. Hamba-Mu, ia terbatas untuk mengurai kekayaan dan hikmat firman-Mu. Sebab itulah sekali lagi kami datang untuk memohon, mari Roh Kudus sempurnakanlah firman yang telah kami terima, biarlah Engkau dalam kasih dan kuasa-Mu untuk tiap-tiap kami, menjadikan firman itu berakar, bertumbuh, hidup, dan berbuah dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Selaku persekutuan jemaat-Mu, kami bersama-sama mengingat saudara-saudara kami dalam berbagai keadaannya. Kami berdoa untuk segenap keluarga almarhum Bapak Novianto, mengingat Bu Heti dan semua keluarga. Kiranya kasih karunia rahmat-Mu terus memberikan pertolongan, mendampingi dan memberikan penghiburan serta pengharapan di tengah kehidupan yang dijalani Bu Heti dan seluruh keluarga. Kami juga mengingat saudara-saudara, meski mungkin selang waktu sudah cukup panjang dari peristiwa kedukaan berpulangnya orang-orang terkasih, namun sebagai manusia selaku umat-Mu terkadang masih terselip rasa duka yang tiba-tiba bisa muncul begitu saja. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang mungkin terkadang masih mengalami rasa duka di tengah pengalaman kehilangan berpulangnya saudara-saudara terkasih. Tuhan juga terus memberikan penghiburan, menolong, menemani, dan memberikan kekuatan. Kami membersamakan diri untuk saudara-saudara kami yang sakit, mengingat untuk Ibu Wi yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kiranya Ibu Wi mendapatkan seluruh kekuatan, kasih, pertolongan, dan penanganan terbaik melalui rumah sakit, semua penanganan terbaik yang bersumber dari kasih Kristus Tuhan. Berkati anak, menantu, keluarga yang mendampingi Ibu Wi dalam segala keadaannya saat ini. Kami juga mengingat untuk Ibu Limiati Gunawan yang juga masih dirawat di rumah sakit. Kiranya kasih rahmat-Mu terus menyertai Ibu Gunawan sehingga seluruh kebaikan kemurahan Tuhan boleh tetap nyata dan menjadi pengalaman dalam kehidupannya. Mari Tuhan, Engkau juga menolong seluruh keluarga yang sedang merawat Ibu Limiati Gunawan. Beberapa saudara kami yang masih dalam proses sembuh dan pulih, baik pasca dirawat di rumah sakit ataupun yang memang menjalani hidupnya dalam perawatan-perawatan yang diperlukan, Tuhan juga terus menyertai, mencurahkan kasih karunia. Kami teringat untuk Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, Ibu Christine Pujiati, Ibu Lindawati Yuwono, Ibu Titi, Bapak Stanley Rakian, Bapak Susianto, Ibu Kristiana Subagio, Ibu Emi, Ibu Tan Yengki, Ibu Sri Astuti, dan bahkan juga nama-nama yang tak dapat kami sebutkan semuanya pada saat ini. Kami percaya Tuhan mengetahui, Kristus mengenal setiap saudara kami dalam segala keadaan sakit dan kelemahan tubuhnya. Bersama-sama selaku umat-Mu kami mengundang, mari Tuhan Engkau terus menyatakan belas kasih-Mu, mengulurkan tangan-Mu yang merawat, menolong, memberkati saudara-saudara kami dalam pengalaman sakitnya. Terutama tentu kami memohon biarlah seluruh kenyataan, pengalaman, hal-hal yang dijalani saat ini tetap membuat saudara-saudara kami ini berpaut pada Tuhan dan melihat serta mengalami Tuhan di tengah segala keberadaannya. Kami memohon dan berdoa dalam Dikau ya Kristus Tuhan. Untuk saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan, berbagai macam hal pergumulan, baik pergumulan rumah tangga, pergumulan berkenaan pekerjaan, studi, pasangan hidup, masa depan, kami juga terus berdoa dan memohon Tuhan Engkau hadir menyertai semua saudara, semua keluarga kami
dalam berbagai pergumulan yang kami alami di tengah kehidupan ini. Kami juga mau bersama-sama mendoakan semua saudara yang melayani Tuhan. Tuhan memberkati semua saudara yang melayani Tuhan. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami, teman-teman dari GKI Bromo yang sudah ikut mengambil bagian beribadah bersama kami dan melayani Tuhan. Teman-teman vokal grup Filio Brothers, kami berdoa Tuhan juga memberkati mereka dan kami menghargai pelayanan yang saudara-saudara kami sudah nyatakan bersama di tempat ini. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia di tengah konteks krisis iklim. Tuhan menolong pemerintah dan kami semua untuk lebih bertanggung jawab pada bumi yang Tuhan anugerahkan, Tuhan percayakan, agar kami bersama-sama dapat merawat dan membuat keadaan-keadaan bumi menjadi lebih baik. Kami berdoa memohon hikmat-Mu Tuhan agar kami tidak berlaku ceroboh, serampangan pada bumi yang Tuhan anugerahkan di tengah kehidupan kami. Saudara-saudara yang mengalami krisis air di berbagai wilayah termasuk di Indonesia, Tuhan juga memberikan pertolongan kepada mereka, menguatkan dan memampukan untuk mencari jalan keluar yang terbaik bersama semua pihak, dan pakailah kami juga untuk mengingat, mendoakan, dan memberi sumbangsih yang konstruktif, yang membangun untuk situasi krisis iklim ini. Mari Tuhan, pakai gereja-Mu, pakai juga kami. Mendoakan di tahun politik, menjelang pemilu, di tengah dinamika yang kian menghangat, mari Tuhan Engkau juga menolong kami untuk mengambil bagian dan Tuhan menolong kami untuk terus diperlengkapi dengan wawasan-wawasan sehingga kami boleh menyatakan hak tapi juga sekaligus kewajiban, tanggung jawab dan peran sebagai anggota-anggota gereja untuk Indonesia yang Tuhan kasihi. Kami boleh menyatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang coba disediakan oleh gereja-Mu, GKI Emmaus. Tuhan juga berkati dan biarlah kami boleh bersama-sama hadir, kami memberikan dukungan dalam rangka kami memperlengkapi diri kami untuk kami dapat bersama-sama memberi diri, menghadirkan Tuhan dan memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga percayakan menyongsong akhir tahun, Natal, Tahun Baru. Kami berdoa di tengah suasana tahun politik, Tuhan jagai kami supaya kami boleh menikmati dan mengalami damai sejahtera yang turun ke bumi ini. Lindungi kami berdoa berdaulatlah Yesus atas Indonesia dan biarlah panitia Natal dan semua yang terlibat mempersiapkan segala sesuatunya juga diberi hikmat supaya Natal di tahun politik ini menjadi Natal yang menolong kami untuk bersama-sama terus merasakan semua berkat, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Kami naikkan doa kami, mempercayakan hidup kami, orang-orang yang bersama kami, semua di dalam satu nama Yesus yang mengasihi kami dan mengasihi semua orang. Dalam juru syafaat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Majelis Jemaat dan segenap anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Setia Hadi yang sudah melayani dalam kebaktian kita hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Majelis juga mengucapkan terima kasih kepada vokal grup Fileo Brothers dari GKI Bromo yang sudah melayani dalam kebaktian pukul 9 ini. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua dan menyertai perjalanan pulang kembali ke Malang. Tidak lupa majelis juga mengucapkan terima kasih kepada para pengiring, pemandu pujian, petugas LCD, tim multimedia, operator sound system, dan penerima jemaat. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara semua. Adakah di antara Bapak Ibu yang ada di ruang ibadah ini yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Emmaus? Tentunya selain vokal grup dari GKI Bromo ya. Bila ada dimohon kesediaannya untuk mengangkat tangan supaya dikenali oleh jemaat yang hadir hari ini. Adakah? Oke, rupanya tidak ada. Tidak ada, ya. Soalnya saya bersarikan kepada Tapi yang Bapak pasti Pendeta. ada satu ya, Oh, iya. Bu Tiwi yang hari ini pertama kali hadir di kebaktian jam 9 karena 6:30 tadi sudah hadir ya. Nah, saya mengundang Saudari Sifra untuk ke depan. Nah, Sifra ini adalah kader pendeta GKI yang menjalani praktik pelayanan jemaat bersama-sama dengan kita di sini. Kalau yang lalu ada Saudara Kenneth atau Ken, ya kita mengenal. Nah, sekarang hadir Saudari Sifra. Silahkan memperkenalkan diri sendiri. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Sifra Artasari Niwan atau biasa akrab dipanggil Sifra. Saya dari GKI Serpong. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah main ke BSD. Jadi di situ gereja dan rumah saya di daerah Tangerang Selatan. Saya sekolahnya di STFT Jakarta, angkatannya 2018 juga sama kayak Kenneth, dan akan membantu pelayanan selama praktik di sini hingga 29 Februari mendatang. Jadi saya berharap kita bisa sama-sama melayani, bisa sama-sama juga saling mengenal, dan saya mohon bimbingannya selama saya melayani di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Sifra, selamat datang dan selamat melayani bersama kami di sini. Sebelum kita persembahan, kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan Saudari Sifra. Mari kita berdoa. Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami, Saudari Sifra, yang akan menjalani praktik jemaat bersama dengan kami selaku jemaat-Mu GKI Emmaus. Tolonglah Saudari Sifra, tapi juga tolonglah kami agar bersama-sama kami dapat belajar, hidup, bertumbuh, melayani Tuhan di tengah kehidupan keseharian kami. Tolonglah Sifra untuk belajar banyak tentang melayani Tuhan, dan pakailah kami juga untuk belajar bersama-sama Saudari Sifra menjadi jemaat yang memberi ruang untuk Saudari Sifra belajar melayani Tuhan. Berkatilah kami semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Marilah kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat yang hari ini beribadah di ruang ibadah dapat scan QR Code yang ditempel di tempat duduk jemaat atau memasukkan sampul persembahan pada kotak yang sudah disediakan di pintu masuk atau pintu keluar ruang ibadah. Jemaat yang memberikan persembahan khusus melalui QRIS dapat menambahkan kode pada 2 digit terakhir persembahan dengan angka yang telah ditentukan. Kode yang digunakan dapat dilihat pada warta jemaat. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening GKI Emmaus BCA nomor 472 200 0017. Jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan harap mencantumkan keterangan pada kolom berita, persembahan perpuluhan atau yang lainnya. Jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat scan QR Code yang ditayangkan atau ditulis pada warta jemaat. Nat persembahan kita pada pagi ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 hingga 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita pujikan bersama, terima kasih ya Tuhanku. Bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami memberikan sebagian berkat yang telah kami terima untuk kami persembahkan. Tuhan, kami sadar apa yang kami berikan tidak sebanding dengan anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Tapi biarlah Engkau mau menerima, menyucikan, sehingga persembahan kami ini dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja kami ini. Kami berdoa untuk para pengurus komisi, panitia, dan majelis jemaat yang diberi kewenangan untuk mengelola persembahan kami ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat sehingga mampu menggunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, terlebih kami mohon Tuhan menolong kami supaya kami tidak hanya bisa memberikan berkat dalam bentuk uang, tapi terlebih kami mau mempersembahkan hidup kami untuk dipakai Tuhan dalam hari demi hari yang kami lalui. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita seharusnya menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan kita. Biarlah itu membuat kita sungguh-sungguh hidup berkenan di hati Tuhan. Kita naikkan pujian, terima kasih ya Tuhan. Nama Yesus termulia. Semuanya menyembah.
saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan perhatikanlah dunia yang dicintainya. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan memperhatikan dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera, kasih setia dan penyertaan, curahan berkat atas berkat, dalam persekutuan yang kekal, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menaungi hidup saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.